Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas problem 3, problem 5, dan problem 7 nantinya di paling akhir ya kan. Nah mungkin langsung aja kita masuk ke problem 3-nya. Nah dalam problem 3 itu diasumsikan bahwa teman-teman itu ditawarkan sebuah investasi ya kan. Nah dimana nantinya teman-teman itu akan dibayar 10% per tahunnya. Jika teman-teman itu sekarang berinvestasi 15.000, berapa lama sih hingga akhirnya teman-teman nantinya akan mendapatkan 16.500? Berarti yang ditanyakan adalah berapa lamanya ini ya kan, jangka waktunya. Nah mungkin langsung aja di data ada present future value sama dengan 16.500 ya kan. Ada juga present value sebesar 15.000. Kemudian untuk tingkat returnnya teman-teman itu nantinya akan dibayar 10% per tahunnya gitu kan. Per tahunnya itu 10%. Nah ditanyakan N-nya berapa lama sih hingga akhirnya nantinya dari modal teman-teman itu 15.000 akhirnya mendapatkan 16.500. Nah di sini kita ketahui bahwa karena yang ditanyakan berapa lama gitu kan hingga akhirnya 16.000, berarti ini adalah future value teman-teman. Menggunakan rumus future value, kemudian ini hanya satu kali cash flow-nya, jadinya single amount. Jadi rumusnya adalah future value sama dengan future value sama dengan present value dikali 1 ditambah R dipangkatin dengan N nih teman-teman ya kan. Nah jadinya future value-nya sama dengan ini aja, 16.500 sama dengan, kita ganti di situ present value-nya itu 15.000 ya kan. Untuk return-nya itu 10%. N-nya itu yang akan kita cari nih teman-teman, berapa lama sih untuk mendapatkan 16.500 ini. Nah dari sini kita bisa ini aja, jadi 16.500-nya itu kita bagi 15.000 ya kan. Ini juga 15.000 kita bagi 15.000, jadi sama dengan 16.500 dibagi 15.000 1,1, terus 15.000 dibagi 15.000 itu kan 1 ya, berarti 1 dikali 1 ditambah 10% kan berarti 1 dikali 1 ditambah 1,1 pangkat N ya kan. Jadinya di sini kan 1,1 pangkat N. Nah gini, oke, jadinya N-nya sama dengan 1. Kok bisa 1 sih? Ya karena ini nih 1,1 dibagi 1,1 jadinya 1 deh. Oke, mungkin selesai untuk problem 3-nya. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah kita masuk ke problem 5-nya nih teman-teman.
ya kan. Nah, dalam problem 5 ini ceritanya ada seorang manajer perusahaan gitu kan, ingin berekspansi pabrik gitu kan. Nah, dia itu punya dana hanya sebesar 75 juta nih, teman-teman. Akhirnya seorang manajer ini ingin berinvestasi gitu kan untuk mendapatkan dana yang cukup gitu kan agar mendirikan pabriknya ini. Nah, dia mempunyai 3 alternatif gitu kan. Alternatif yang pertama, seorang manajer ini melakukan investasi pada real estate di daerah Daegu setiap awal tahun nih, teman-teman. Setiap awal tahun selama 3 tahun dengan tingkat return sebesar 8%. Nah, berarti di sini juga artinya lebih dari 1 kali untuk cash flow-nya. Nah, kita menggunakan rumus yang annuity do karena setiap awal tahun atau setiap awal periode sama aja. Mungkin langsung aja cash flow sama dengan ini tadi 75 juta ya kan, cuman dibagi dulu nih teman-teman, ada 3 tahun ya kan, jadi ini dibagi dulu 750 juta dibagi 3, jadi deh 250 juta ya kan. Nah, kemudian tingkat returnnya berapa sih? Nah, tingkat returnnya itu sebesar 8% nih. R-nya sama dengan 8%. Kemudian dari data juga kita peroleh N-nya nih. N-nya itu sebesar 3 tahun ya kan. 3. Ini untuk real estate. Nah, dari sini di sini kan ditanya ini setiap awal tahun selama 3 tahun ya kan. Ini artinya kita menggunakan rumus future value ya kan. Future value berarti rumusnya yang kita gunakan yang ini nih teman-teman. Nah, yang ini tinggal kita masukin aja, kita ganti angkanya. Ini tadi cash flow-nya sebesar 250 juta. Dikali 1 ditambah R. R-nya ini kita ganti aja jadi 8%. 8% ya kan. Terus untuk N-nya itu kan 3 tuh, N-nya 3 diganti 3, terus ini diganti 8%, ini 1 ditambah R, R-nya diganti 8%. Nah, ini untuk rumusnya. Sebentar. Nah, setelah ini teman-teman hitung aja nih. Ya kan, 250 juta dikali, kalau nggak di ini dulu nih, yang tutup kurung dulu, 1,1 ditambah 8% dipangkat 3 dikurang 1 dibagi 8%. Nah, nanti ini 1 ditambah 8% itu dikali semua tiga-tiganya. Nah, hasilnya gini teman-teman. Ini udah saya hitungin. Jadi biar cepet aja nanti. Oke. Sampai sini kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Nah, kemudian untuk
alternatif yang kedua, rumusnya juga sama, cuman kita ke datanya dulu aja. Nah, di sini alternatif yang kedua itu melakukan investasi pada dua jenis financial asset nih, teman-teman. Yang pertama itu saham, dan yang kedua itu reksadana dengan perbandingan 2/3. Nah, setiap awal tahun selama 3 tahun, ya kan? Nah, berarti langsung aja cash flow saham itu sebesar 2 dibagi 2/5 nya dulu nih teman-teman, ya kan? Ini 2/3, artinya 2 untuk saham, 3 untuk reksadana. Jadi kalau di total ini dana seluruhnya adalah 5, 2-nya saham, 3-nya reksadana. Nah, dikalinya berapa ini? 750 juta, ya kan? 750 juta. Nah, kemudian ini dibagi lagi nih teman-teman, dibagi lagi sama waktunya selama 3 tahun ini. Jadi nanti dibagi dulu 3 tahun, bagi 3. Jadi deh hasilnya 100 juta. Terus kemudian untuk cash flow reksadananya nih, reksadananya sama dengan, berarti di sini dihitung lagi sama dengan 3/5 dikalikan 750 juta. Ini dibagi lagi teman-teman, kan sama tuh, biar sama, dibagi 3 tahun. Jadi di akhirnya 150 juta. Nah, kemudian untuk tingkat returnnya itu saham sebesar 6%, 6,5%. R saham sebesar 6,5%, 6,5%. Sedangkan untuk R return reksadananya itu lebih besar, 2,5% dari saham. Berarti ini kita tambahin aja, ini ditambahin 2,5%, jadinya 9% nih teman-teman. Nah, untuk N-nya sendiri kan disitu selama 3 tahun, ya kan? N sama dengan 3. Bentar. Oke. Nah, karena di sini aliran dananya hanya ini, di sini ada lebih dari 1 kali, ya kan? Jadi kita pakainya annuity due. Terus di sini juga setiap awal tahun, ya kan? Jadi sama dengan future value sama dengan cash flow dikali 1 ditambah R dipangkat N min 1 dibagi R dikali 1 ditambah R. Nah, kemudian ini
dimasukin aja angkanya. Ini diganti cash flow saham berapa, di sini ada 100 juta ya kan. Untuk returnnya saham sendiri kan 6,5%. Untuk N nya, ini N nya diganti 3. Nah untuk returnnya 6,5%, ini diganti lagi R nya 6,5%. Bentar, biar kelihatan sedikit. Oke. Nah di sini akhirnya ini udah saya hitungin juga, 340 juta 717.462 rupiah. Ini untuk sahamnya. Kemudian kita hitung lagi nih teman-teman untuk reksadananya. Ini sama juga, kita ganti ya kan. Cash flow-nya tadi untuk reksadana itu 150 juta. Untuk returnnya 9%. Untuk N-nya 3%. R-nya diganti dulu 9%. R-nya diganti lagi 9%. Nah, akhirnya jadi deh. Ini tinggal teman-teman kalkulator aja. Ini dulu nih yang ada tanda kurung gitu kan, kurung berawal ini dihasilin dulu. Nah nanti dikali sama ini 1,9%. Nah nanti hasilnya dikali lagi sama 150 juta. Nah ini udah saya hitungin hasilnya 535.969.350.000. Nah maka di sini kita total nih teman-teman, total saham ditambah sama reksadana, jadinya ini dihasilin aja, ini dihasilin aja, jadi deh 876.986.813 rupiah. Nah kemudian kita cari alternatif yang ketiga nih. Nah di alternatif yang ketiga ini dia itu mendepositokan uangnya ke seluruh dananya itu yang dimiliki, diberikan setiap akhir tahun hingga akhir tahun ketiga dengan interest rate 39%. Maaf. Nah untuk mengisi tahun pertamanya itu tanda tanya, tahun keduanya itu 250 juta, tahun ketiganya 400 juta. Maka ini kan ditanya dulu nih CF1 ya kan, CF2, CF3, cash flow tahun ketiga. Nah ini kan udah diketahui 250 juta, 250 juta. Kemudian di sini yang tahun ketiganya diketahui 400 juta ya, 400 juta, 400 juta. Nah ini tinggal teman-teman kurangin aja. Tadi kan di sini 750
50 juta. Nah, berarti 400 juta ditambah 250 juta berarti sama dengan 750 juta dikurangin 250 juta dikurangin lagi 400 juta. Hasilnya jadi deh, untuk cash flow tahun pertama dia hanya mendapatkan 100 juta. Ya kan? Nah, di sini kita menggunakan juga future value karena di sini setiap akhir tahun selama 3 tahun ya kan, pada akhir tahun ketiga nih dengan interest rate 9%. Jadinya kita menggunakan rumus yang ini teman-teman, mixed stream. Nah, oke. Kayak gini. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Kan? Ini cash flow yang pertama tadi 100 juta. Untuk returnnya tadi 9%. Oh iya, maaf R-nya itu 9%, N-nya 3 tahun. N-nya 3 tahun. Sebentar. Ini 9%, ini 3 tahun. Sebentar, ini 3 tahun. Nah, ini tinggal diganti aja. Tadi R-nya 9%, terus N-nya 3 tahun. Terus yang kedua, cash flow yang kedua itu 250 juta. Ini R-nya 9%. Ini N-nya diganti 3 tahun. Nah, untuk cash flow yang ketiga ini 400 juta. R-nya 9%. N-nya 3 tahun. Nah, ini teman-teman hitung aja pakai kalkulator ya kan. Ini udah saya hitung. Nilai segini deh. 791.310.000 rupiah. Nah, akhirnya di problem 5 ini keputusannya adalah pilihan investasi terbaik adalah, nah ini kita lihat dulu ke atas. Kalau alternatif ketiga tadi cuma 790 juta, terus alternatif yang kedua ini ada 876 juta. Nah, ini beda sedikit nih teman-teman antara alternatif 1 dan alternatif 2. Jadi kita ambil yang tertinggi. Ini tadi 876 juta 528.000. Nah, sedangkan ini 876 686 813.000. Maka akhirnya yang terbaik adalah
alternatif dua, karena PV lebih besar dibandingkan dengan alternatif lainnya. Oke, ini untuk problem 5-nya ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Kita masuk ke problem 7. Nah, kita masuk ke problem 7. Oke, di problem 7 ini ceritanya dia itu seorang manajer ingin mendirikan perusahaan sendiri dalam waktu 5 tahun yang akan datang, 5 tahun ke depan gitu kan. Terus berencana membangun perusahaan sendiri, sedangkan dia hanya mempunyai uang sebesar 325 juta. Ternyata belum cukup untuk mendirikan sebuah perusahaan gitu kan. Akhirnya dia mendapatkan tawaran investasi. Nah, investasi yang alternatif yang pertama, dia itu melakukan investasi sebesar 65 juta setiap akhir periodenya. Langsung aja kita masukin problem 7. Di sini cash flow-nya sama dengan 65 juta. Kemudian return-nya sebesar 3,25% ya kan. Karena ini dibayarnya per quarterly, artinya dalam setahun itu dibayar 4 kali gitu kan. Berarti ini dikali 4. Jadi deh 13% dalam satu tahunnya. Dan N-nya ini hingga 5 tahun. Berarti N sama dengan 5 tahun. Oke. Ini untuk obligasi. Ini kita memakai rumus future value karena kan untuk 5 tahun yang akan datang, berarti untuk masa depan ya kan. Nah, berarti rumusnya ntar dulu diambil dulu. Kita pakai yang ini teman-teman. Kita pakai yang ini. Cash flow dikali 1 ditambah R di pangkat N dikurang 1 dibagi R. Nah, ini kita masukin aja. Cash flow-nya 65 juta. Terus untuk R-nya itu 13%. Untuk N-nya ini kita ganti 5. Nah, R-nya di sini 13%. Nah, ini hasilnya nih. Ini udah saya hitungin. Teman-teman ya pakai kalkulator aja bisa kok. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke alternatif yang kedua. Jadi dia itu melakukan investasi pada dua jenis financial asset, yaitu saham dan reksadana. Dengan proposisi investasinya 2 berbanding 1 pada setiap akhir periode. Berarti kan sama nih. Yang pertama itu setiap akhir periode, yang kedua juga setiap akhir periode. Artinya rumusnya juga sama. Mungkin langsung aja ke datanya. Cash flow saham
reksadana, return dari sahamnya saham, terus return dari reksadana. Ya kan? Nah, untuk cash flow sahamnya ini kan dia 2 berbanding 1, berarti 2 untuk saham dan 1 untuk reksadana. Kalau ditotalin 3, ya kan? Nah, berarti sedangkan dia punya duit cuman 325 juta. Nah, berarti sama dengan 325 juta itu dikali dulu teman-teman, dikali sama proporsi dari investasi saham, berarti 2/3, terus dibagi lagi, ya kan, dibagi lagi selama 5 tahun, dibagi 5 deh, dibagi 5 jadi deh begini. Oke, 43.333.333. Oke. Nah, kemudian untuk reksadananya itu sama. Ini kita kali dulu. Berarti 325 juta itu dikali 1 kali 1/3 dibagi 5 tahun. Oke. Jadi teman-teman 21.666.667. Terus untuk return sahamnya itu 9%. 9%. Sedangkan untuk return reksadana itu 8%. Oke. Karena untuk masa depan jadinya kita pakai future value. Ini itu saham. Nah, rumusnya juga sama kan, karena akhir periode. Dimasukin, ini diganti, nah untuk cash flow saham itu 433, 333. Nah, untuk returnnya itu 9%. N-nya maaf, N-nya itu 5. N-nya 5. N-nya 5. Nah, returnnya diganti lagi 9%. Mohon maaf ini 5 tahun. Nah, ini udah saya hasilin, jadinya segini 259.330.000. Nah, berikutnya untuk yang reksadana. Untuk yang reksadana juga sama. Bentar. Untuk yang reksadana ini juga sama, tinggal diganti 21.666.67. Untuk returnnya 8%.
Ini N-nya diganti 5, returnnya jadi 8%. Oke. Nah, ini udah saya hasilin jadi deh. Terus kemudian totalnya saham ditambah reksadana. Maka kita tambah aja ini ditambah yang reksadana jadi deh 386.447.147. Nah, untuk investasi alternatif yang ketiga, dia itu mendepositokan seluruh dana yang dimiliki ke bank Sandbox, di mana dana diberikan pada awal periode nih teman-teman. Awal periode sesuai perjanjian akan di hold selama 5 tahun. Akhir tahun kelima, deposito tersebut akan menghasilkan compounded interest rate. Nah, kita pakai rumus yang lain. Yang ini teman-teman. Yang compounding interest. Oke. Ini kita pakai aja. Ya, rumusnya ya. Nah, terus untuk datanya di sini kan cash flow-nya sebesar 325 juta. Ya kan? Dan terus untuk return-nya sebesar 9%. Nih. Sebesar 9% sama dengan 9%. Untuk N-nya tahunnya gitu kan, itu sebesar selama 5 tahun dia dibayarkan 2 kali dalam setahun nih teman-teman. Berarti M-nya jumlah 2 kalinya dalam setahun, jumlah pembayaran dalam 1 tahun itu 2. Nah, ini langsung aja, ini rumusnya ini. Future value sama dengan cash flow dikali 1 ditambah return dibagi M. M itu jumlah pembayaran dalam 1 tahun, terus dipangkatin M dikali N selama berapa tahun ya. Nah, ini salin dulu, ini diganti aja, dimasukin cash flow nya 325 juta, returnnya returnnya 9%, dan M nya itu 2. Ini returnnya M nya itu 2, terus N nya itu 5. Jadi deh ini ya, tadi kalau nggak kelihatan alternatif kedua bentar. Nah, ini langsung aja di hasilnya udah saya hitungin. Oke, selesai deh. Terus keputusannya itu kita lihat dulu. Ini alternatif yang ketiga 504 juta, alternatif yang kedua 386 juta, sedangkan alternatif yang pertama cuma 421 juta. Nah, kita ambil yang paling tinggi nih teman-teman. Yang paling tinggi adalah alternatif investasi yang ketiga. Jadi pilihan investasi yang terbaik adalah alternatif 3 karena menghasilkan future value yang
lebih besar dari pada alternatif lainnya. Oke, selesai. Mungkin itu aja. Kalau misal nanti ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Terima kasih.